Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Sebagai mahasiswa yang punya banyak sekali kegiatan kampus, bagaimana caranya tetap istiqomah kepada Allah? Ada kekeliruan cara berpikir. Dianggapnya kalau dia sibuk dengan kegiatan kampus, dia tidak beribadah. Karena yang dianggapnya ibadah itu adalah sholat duha, baca Quran, i'tikaf, ibadah. Sedangkan sibuk di kampus tidak ibadah. Padahal sejak dia dari mulai berangkat dari kampungnya sampai ke Samarinda di Polnes sampai pulang itu adalah ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara ini 14 semester. Kau kenapa lama kali selesai? Jihad fisabilillah. Enggak. Tapi itu kalau belajar ke Al-Azhar, Ustaz, fisabilillah. Enggak. Semua ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu agama fardu ain, wajib setiap individu. Karena kalau tidak benar akidahnya, tidak benar fikihnya, tidak benar ibadahnya. Adapun ilmu ini fardu kifayah. Siapa yang memperbaiki jembatan, memperbaiki bangunan, memperbaiki yang bersifat teknik ini kalau tidak orang-orang politeknik? Kalau diserahkan itu kepada Abdul Somad, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kalau diserahkan orang pada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Tetap aktif di kampus, tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan negara, melanggar aturan-aturan agama, maka itu bernilai jihad fisabilillah. Baca Qur'annya tetap, salatnya jangan sampai tinggal. Bedakan antara ibadah dengan amal soleh. Solat, ibadah. Baca Quran, ibadah. Zikir, ibadah. Tapi engkau di kampus menuntut ilmu, kau bekerja nanti, maka itu adalah amal soleh. Menghadap Allah melalui dua. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan persekutukan Allah dalam ibadahnya. Ibadahnya benar, amal solehnya benar, maka total 24 jam tidurnya amal soleh. Bismika Allahumma ahya wa amut, sampai bangun makannya amal soleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Di kampusnya amal soleh. Kalau dalam WC, toilet najis, tempat setan aja bisa bernilai amal soleh. Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar dengan kaki kanan, ghufranaka, bernilai amal saleh. Yang penting ikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan nasib dengan takdir? Nasib bahasa kita diambil dari bahasa Arab. Nasib artinya bahagian, jatah. Ini jatah ente, ini jatah ente. Makanya orang Arab mengatakan hadza nasibi, ini nasib saya. Takdir artinya ketetapan. Ini nasib saya, ini ketetapan saya. Motornya dikunci stang, ban depannya digembok, ban belakangnya diikat pakai rantai besi ke batang pinang. Begitu pulang acara, sama-sama pinangnya dicabut. Maka ini sudah di luar kendali. Kita berkata hadza nasibi, ini bagianku. Qaddarallah, takdir. Jangan berkata kalau. Karena kalau itu pintu setan masuk. Kalau kau pakai kalau, sekali kalau disusul kalau, maka kau akan duduk di pinggir jalan sambil tersenyum. Kalaulah kemarin aku tambah gemboknya, kalaulah kemarin aku tidak pergi, kalaulah kemarin aku tidak ikut, kalaulah kemarin aku kontrol, kalaulah kalau. Makanya qaddarallah, kalau sudah terjadi takdir Allah. Tapi setelah usaha, makanya digembok. Pulang ke rumah, simpan dalam laci, lacinya digembok. Lacinya dalam lemari, lemarinya digembok. Lemarinya dalam kamar, kamarnya digembok. Kamarnya dalam rumah, rumahnya digembok. Rumahnya dalam komplek, kompleknya digembok. Kebakaran, hilang juga takdir. Tapi setelah usaha
usaha, istrinya dijaga, jilbabnya panjang, pakaiannya tertutup, wajahnya ditutup, orang tidak lihat, hilang juga dia. Apa boleh buat? Ini sengaja dibuka kan, nampak orang, ya orang tertarik di peletnya, hilang. Bagaimana soal hutang? Adik beradik kandung, apakah wajib dibayar? Wajib dibayar, Bu? Oh, udah selesai. Dalilnya surat Al-Baqarah. Surat apa? Ayatnya 282. Berapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kau menjalin hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulislah. Walaupun saudara kandung tetap ditulis. Minjam aku duit kau berapa? 1 juta. Tulislah. Tak percaya sama aku? Bukan masalah tak percaya, Bang. Ini Allah yang menyuruh. Surat Al-Baqarah 282. Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh nikah, nikah. Allah suruh menulis hutang piutang. Tulis apa tidak? Tulis. Walaupun saudara kandung. Sampai waktunya. Kapan kau bayar? Bulan Mei. Tahunnya maybe yes, maybe no. 1 Mei 2023 sampai 1 Mei tagih. Nih surat yang kau tanda tangani dulu. Kapan kau bayar? Aku belum bisa membayar. Kasih tambahan 2 bulan. Karena kau belum bisa Mei, maka nanti 17 Agustus sebelum tiang pinang berdiri panjat pinang, tolong kau bayar. Tanggal 17 Agustus tagih lagi. Nih perpanjangan. Kapan kau bayar? Aku tak bisa bayar. Masuk level yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik daripada naik darah tinggi. Ambil, ambil. Lebih banyak pula ongkosku minyakku datang menagih ini daripada putus silaturahim kita. Ambil aja dah, ambil, ambil. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Ayat ini dihafal oleh yang memberi pinjaman. Yang menghafal ayat ini yang mengasih pinjaman, bukan yang meminjam. Sekarang banyak salah hafal, yang menghafal yang meminjam. Waktu kita minta, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau adalah orang yang tak membayar hutang, maka rohnya tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun matinya mati syahid. Mudah-mudahan sebelum mati kita bayar hutang. Abdul Somad tidak punya hutang dari dulu. Lebih baik saya hidup susah, lebih baik saya hidup melarat daripada mengutang. Apa hukum berbakti lebih kepada ibu bapa mertua daripada ibu bapa kandung bagi lelaki? Sebenarnya dia tak berbakti pada mertua, dia takut pada bini dia je. Bila engkau berbakti pada emak engkau, biasa, sebab engkau di dalam rahim dia 9 bulan 10 hari, menyusu, meminum air susu badan dia selama 2 tahun. Lepas itu engkau berbakti pada dia, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi bila engkau berbakti kepada mertua, luar biasa. Sebab apa? Sebab dialah yang sudah memberikan anak gadisnya yang dia kandung 9 bulan 10 hari, dia lahirkan meregang nyawa, dia bagikan pada engkau kerana Allah.
aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Mana ada harganya? Tapi dia ikhlaskan untuk engkau kerana cintanya, maka engkau balas cinta mertuamu itu. Cinta kepada orang tua biasa, tapi sayang kepada mertua, nah itu baru luar biasa. Tapi janganlah lebih daripada, lebih sikit. Mungkin Ramadan ini lebih ke sini, Ramadan depan lebih ke sini. Tapi kalau lebih banyak ke sini, bagaimana mungkin kita melebihkan dia? Sementara ini pun kata Nabi SAW, andai kita gendong dia dari tempat kita bawa ke Makkah, tawaf sa'i umrah, lepas itu kita pergi ke Padang Arafah melontar jumrah, balik lagi kita dukung dia, tak dapat membalas sekali menjerit dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Oleh sebab itu maka kata Allah, wabil walidaini ihsana. Apa makna ihsan? Membalas lebih dari yang dia lakukan. Maka kalau ada anak mengaku membalas lebih, takkan sampai mati kita tak boleh membalas lebih pada orang tua. Ustaz, apakah boleh kalau seorang wanita berhias mencantik diri di rumah maupun di luar? Perempuan berhias untuk suaminya. Sekarang perempuan berhias bukan untuk suaminya, untuk suami orang lain. Kalau di rumah macam hantu. Pas mau keluar cantik. Berapa kali kita bertamu ke rumah orang, sampai di situ kita lupa. Ada Bu Anu, saya lah. Jangan terlalu berpatokan pada make up. Make membuat up, naik ke atas. Salah pasang nanti orang senyum, kita senyum, yang disenyumkan orang kita. Pasang hijau, kiri biru. Apa tak senyum orang tengok kita? Wah, sanglah bedak keli 3 inci. Wah, muka putih, tangan hitam. La ilaha illallah. Ini alis tak boleh dicukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Ini tak boleh dicukur. Dia ambil pisau, dia ambil. Tak mungkin pergi undangan sebelah. Cuma hilangkan dua-dua kalian. Kacau ni. Untung ada spidol whiteboard. Pasang lesang. Papa pergi dulu ya. Dah papa. Sampai di tempat undangan, makan rendang, pedasnya minta ampun, kipas tak ada, bau keringat lah, luntur. Panas ya Jeng? Iya. Balik ke rumah mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Buka pintu. Si abang buka pintu, tengoknya Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu. Kenapa tak pergi-pergi hantu ni? Aku bang bini abang. Kau rupanya gitu. Sampai mereka wanita itu cantik karena raut wajahnya bekas air wudhu. Wanita itu cantik karena pancaran matanya bekas baca Quran. Wanita itu cantik berseri karena tahajud di waktu malam. Siapa yang tahajud di waktu malam, tampak cahayanya sampai di waktu siang. Itu maka terang benderang kantor masjid Polda ni. Nanti ada cahaya-cahaya dari sana. Yang jelas lampu hidup. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, takriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya
Jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin. Kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh, coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia nggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya, Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Bagaimana menyikapi persaudaraan dan bisnis? Beberapa keluarga dan kerabat menjadi jauh setelah saya mengenalkan bisnis karena kita berbeda pandangan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Business is business, family is family. Ini biasanya diucapkan orang ketika kita mau ambil barang dia, lupa bawa uang. Business is business. Uangnya mana? Bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam tidak melarang orang untuk berbisnis. Ada fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji, umrah. Ada fikih muamalah, gadai menggadai, murabahah permodalan, mudharabah bagi hasil, dain hutang piutang. Ini semua adalah bisnis. Maka kalau ada urusan bisnis, jangan lupa tetap ada pengajian. Pengajian arisan keluarga, pengajian komunitas, paguyuban suku, pengajian para pendatang yang ada bekerja di Surabaya, pengajian para perantau. Sehingga kalau ada salah paham tidak disimpulkan sendiri. Ustadz yang menjelaskan. Kalau kita yang ngomong dia nggak mau dengar. Karena kita keluarganya. Alah, apa tuh ngomong? Emangnya dia tahu apa? Tapi kalau kita pakai lidah orang lain, Kiai, Habib, Habaib, keturunan Rasulullah yang dicintai, Habib, tolong jelaskan masalah ini, Habib, Kiai, tolong jelaskan masalah ini nanti ke keluarga kami, insya Allah. Tapi jangan lupa doa tiap malam. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tolong lembutkan hati keluargaku ini. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa susahnya bagi Allah? Kenapa hati ini masih keras Ustadz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustadz. Datang seorang bertanya kepada Nabi an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal hidup sebatang kara, belikan kain sarung,
langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan kok nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya, dijahit sobek, dijahit sobek, rupanya kain sudah lapuk, kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi, azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah, azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar, ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain, insyaallah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Nauzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah. Sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor Samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan, digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada orang Islam mati bawa seragam, ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali, tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati, Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itu yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya, insya Allah. Amin. Pikirkan, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz udah siap nih setelah pensiun nanti. Emangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati, lama berpikir sakit hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril agar memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Baitul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sebelum diwajibkan salat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa digunakan untuk apa? Tempat tawaf, beribadah, berkeliling. Inna safa, beribadah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apakah ada solat sebelum Nabi Muhammad? Ada solatnya saja. Solat siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam.
Ketika dia tegak megang tongkat, tiba-tiba tongkatnya dimakan rayap, patah, jatuh dia. Rupanya Nabi Sulaiman sedang tegak, karena sholatnya tegak saja. Ada yang sujud saja, ada yang duduk saja. Semua sholat itu terangkum dalam sholatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antar sujud, ada sujud, ada salam. Itulah sholat yang paling sempurna. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Nabi sholat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya Pak Ustaz? Dari mana dia mendapatkan contohnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak bicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Sholat apa namanya? Sholat sunat di dalam Masjid Al-Aqsa. Tapi tak disebutkan apakah sholat sunat tahiyatul masjid, apakah sholat sunat hajat, apakah sholat sunat taubat, apakah sholat sunat mutlak. Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar hanya mengatakan sholat sunat saja. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin. Siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis. Ustaz, saya, kamu menyesal minjam uang. La ilaha illallah.